Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Tidak terasa kita sudah Tuhan tibakan di bulan Agustus. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang bulan Agustus, tentunya bulan ini diwarnai dengan kebahagiaan, sukacita kita sebagai warga negara karena tahun ini kita memperingati hari kemerdekaan negeri kita yang ke-76. Oleh sebab itu, perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini saya beri judul 76 tahun kemerdekaan terus setia melayani negeri bersama Kristus. Diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Izinkan saya membaca ayat 1, ayat 2, lalu ayat yang ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca, sekali lagi kita bisa melihat bagaimana apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus, apa yang sudah dialami oleh Rasul Paulus. Ia melihat bahwa hidup dan keselamatan yang ia terima adalah sebuah anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi meski demikian Rasul Paulus tahu benar sikap dan respon macam apa yang harus ia lakukan sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Bukan saja bersyukur, tetapi ada hal-hal yang dia kerjakan sebagai orang percaya. Nah, bagaimana agar kasih karunia itu terus yang Tuhan beri itu tidak menjadi sia-sia. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, dalam memperingati 76 tahun kemerdekaan negeri kita, tentunya ini menjadi pertanyaan kembali kepada kita. Apa yang dapat kita kerjakan bagi negeri kita? Apa yang dapat kita lakukan bagi negeri kita? Sebagai orang-orang percaya yang sudah menikmati kemerdekaan, yang sudah menikmati berbagai macam hal yang sudah diberikan oleh negeri ini. Perenungan pertama kita adalah mari kita sadar akan panggilan kita. Artinya, kalau kita berkaca kepada Rasul Paulus sadar betul panggilannya. Untuk apa ia melayani? Mengapa dia memberitakan Injil? Kalau kita melihat dari beberapa surat Rasul Paulus, kita bisa melihat dengan jelas sekali mengapa dia melayani, mengapa dia memberitakan Injil. Karena kesadaran akan panggilan adalah sama seperti roh penggerak. Ya. Kesadaran akan panggilan itu sama seperti roh penggerak. Ya. Dari setiap keputusan untuk melayani, Rasul Paulus semangat dalam memberitakan Injil, sadar untuk terus berjuang di dalam iman. Dalam konteks kita juga sebagai orang percaya, tentunya kesadaran kita sebagai warga negara yang sudah menikmati segala sesuatu yang diberikan oleh negara ini, tentunya itu menjadi roh penggerak bagi kita untuk berbuat apa bagi negeri ini. Oleh sebab itu, sudah sadarkah kita sebagai warga negara? Dalam konteks kita sebagai warga negara, mari kita sadar bahwa apapun yang kita kerjakan saat ini, di bidang apapun yang kita kerjakan saat ini, entah itu dalam konteks kita sebagai pelajar, dalam konteks kita sebagai karyawan swasta, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai anggota TNI Polri, sebagai ibu rumah tangga, masing-masing kita punya bagiannya. Mari kita sadar bahwa kita adalah bagian dari negeri ini, bagian dari bangsa ini. 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Mari kita menyadari dengan sungguh-sungguh, mari kita berjuang bersama-sama untuk mensejahterakan bangsa ini. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, sama seperti Rasul Paulus yang betul-betul sadar akan keberadaannya sebagai orang yang memperoleh kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Dia mengekspresikan dengan melayani, memberitakan Injil agar banyak orang dimenangkan. Dalam konteks kami sebagai orang-orang percaya di 76 tahun kemerdekaan negeri kami ini, kami juga harus sadar diri bahwa kami sebagai orang-orang yang menikmati kemerdekaan, kami juga harus berbuat lebih. Meskipun apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat bagi negeri ini mungkin masih sangat kecil sekali. Tapi itu adalah cara kami bersyukur bagi negeri kami ini. Terima kasih Bapak memberkati negeri kami di tahun 2021 ini yang masih terus berjuang dengan virus corona. Dan terus memberkati apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.